Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teori behavioristik pengkondisian kontiguitas. Teori belajar behavioristik adalah sebuah aliran dalam teori belajar yang sangat menekankan pada perlunya tingkah laku yang dapat diamati. Menurut aliran behavioristik, belajar pada hakikatnya adalah pembentukan asosiasi antara kesan yang ditangkap panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak atau hubungan antara stimulus dan respons. Menurut Albert Bandura, konsep dalam teori behavioristik yang menekankan komponen kognitif, pikiran, pemahaman, serta evaluasi. Teori pembelajaran sosial ini memiliki konsep utama pembelajaran dengan metode pengamatan. Selanjutnya adalah teori behavioristik pengkondisian kontiguitas. Menurut Edwin Ray Guthrie, apa-apa yang dilihat akan menjadi sinyal terhadap apa-apa yang dilakukan. Asas belajar menurut Guthrie yang utama adalah hukum contiguity, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Guthrie berpendapat bahwa tingkah laku jelek manusia dapat diubah menjadi baik. Teori Guthrie berdasarkan atas model penggantian stimulus satu ke stimulus yang lain. Responsi atas suatu situasi cenderung diulang manakala individu menghadapi situasi yang sama. Inilah yang disebut dengan asosiasi. Guthrie juga percaya bahwa hukuman atau punishment memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Saran utama dari teori ini adalah guru harus dapat mengasosiasi stimulus respon secara tepat. Pembelajar harus dibimbing melakukan apa yang harus dipelajari. Dalam mengelola kelas, guru tidak boleh memberikan tugas yang mungkin diabaikan oleh anak. Selanjutnya ada 3 metode pengubahan tingkah laku menurut teori ini, yaitu yang pertama, metode respon bertentangan. Metode ini menganggap manusia adalah suatu organisme yang selalu mereaksi kepada stimulus-stimulus tertentu. Jika suatu reaksi terhadap stimulus tertentu telah menjadi kebiasaan, maka cara untuk mengubahnya adalah dengan cara menghubungkan stimulus dengan reaksi yang berlawanan dengan reaksi yang hendak dihilangkan. Misalnya, seorang murid yang merasa ketakutan saat disuruh gurunya maju untuk mengerjakan soal list. Untuk menghilangkan perasaan takut siswa tersebut, guru bisa menyuruh siswa maju terus-menerus tiap ada soal yang hendak dikerjakan di papan tulis. Yang kedua, metode membosankan. Hubungan antara stimulus dan reaksi yang buruk itu dibiarkan saja sampai pelakunya merasa bosan. Misalnya, anak kecil suka menghisap rokok. Ia disuruh merokok terus-menerus sampai bosan. Dan setelah bosan, ia akan berhenti merokok dengan sendirinya. Yang ketiga, metode mengubah lingkungan. Suatu metode yang dilakukan dengan jalan memutuskan atau memisahkan hubungan antara stimulus dan reaksi yang buruk yang akan dihilangkan, yakni dengan mengubah stimulusnya. Contoh, seorang siswa yang suka ramai di kelas. Untuk menghentikan kebiasaan ramai siswa tersebut, guru dapat memindahkan tempat duduknya ke barisan yang paling depan. Selanjutnya adalah menurut pandangan Guthrie tentang lupa, hukuman, motivasi, niat, dan transfer training. Yang pertama adalah lupa. Lupa disebabkan oleh munculnya respon alternatif dalam suatu pola stimulus. Setelah pola stimulus menghasilkan respon alternatif, pola stimulus itu kemudian akan cenderung menghasilkan respons baru. Jadi, menurut Guthrie, lupa pasti melibatkan proses belajar baru. Contohnya, ada seorang siswa yang mempelajari A, kemudian ia mempelajari B. Maka, akan ada kemungkinan seorang siswa itu lupa dengan pelajaran A, sehingga Guthrie berpendapat
bahwa lupa disebabkan oleh intervensi. Dengan kata lain, bahwa setiap kali mempelajari hal yang baru, maka proses itu akan menghambat sesuatu yang lama atau menghambat hal-hal yang dipelajari sebelumnya. Yang kedua adalah hukuman. Efektivitas hukuman ditentukan oleh apa penyebab tindakan yang dilakukan oleh organisme yang dihukum itu. Hukuman berhasil mengubah perilaku yang tidak diinginkan karena hukuman menimbulkan perilaku yang tidak kompatibel dengan perilaku yang dihukum. Di sini, Guthrie percaya bahwa hukuman atau punishment memegang peran penting dalam proses belajar. Hal penting mengenai hukuman adalah bukan seberapa berat hukuman itu atau rasa sakit yang ditimbulkan, tetapi apa yang membuat individu itu berubah. Jadi, hukuman akan berhasil jika mampu mengubah perilaku suatu individu. Jika hukuman tidak menimbulkan perubahan perilaku, maka hukuman tidak akan efektif atau justru memperkuat respon yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah motivasi. Motivasi merupakan maintaining stimuli yang menjaga organisme tetap aktif sampai tujuan tercapai. Jadi, maintaining stimuli itu yang mempertahankan atau memotivasi siswa agar dapat mencapai tujuannya. Misalnya, seorang siswa yang mendapat nilai jelek pada saat ulangan, guru tidak boleh memarahinya. Menurut Guthrie, guru seharusnya memberi dorongan agar siswa tersebut lebih rajin. Jadi, di sini guru yang memberikan motivasi kepada siswanya agar siswa tersebut tetap bersemangat dalam mencapai tujuannya. Yang keempat adalah niat. Respons yang dikondisikan. Respons tersebut dinamakan niat karena maintaining stimuli dari dorongan biasanya berlangsung selama periode waktu tertentu atau sampai dorongan berkurang. Di sini digambarkan ketika seorang siswa sudah paham dengan materinya, maka guru akan langsung memberikan soal dan muridnya akan mengerjakannya. Tetapi jika dia belum paham, maka dia akan mengacungkan tangan dan bertanya kepada guru tentang materi yang belum dipahaminya. Jadi, perilaku yang dipicu oleh maintaining stimuli inilah yang tampak intensional atau diniatkan. Jadi, niat di sini adalah perilaku yang dilakukan oleh siswa tersebut. Yang terakhir adalah transfer training. Jika Anda ingin mendapat manfaat terbesar dari studi Anda harus berlatih dalam situasi yang persis sama, dalam kursi yang sama, di mana Anda akan diuji. Jika Anda belajar sesuatu di kamar, tidak ada jaminan pengetahuan yang diperoleh di situ akan dapat ditransfer ke kelas. Di sini, Guthrie kurang terlalu berharap, karena pada dasarnya, seseorang akan menunjukkan respon yang sesuai dengan stimuli jika pada kondisi yang sama. Ia menyarankan untuk selalu mempraktikkan perilaku yang persis dengan yang akan diminta kita lakukan nanti. Jadi, di tempat yang sama dan mempraktikkan perilaku yang sama dengan saat kita diuji nanti. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan teori pengkondisian kontiguitas menurut Edwin Ray Guthrie. Kelebihan dari teori ini adalah Guthrie berbeda dengan ahli yang lain, yakni melihat faktor punishment atau hukuman yang memegang peran penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, di sini Guthrie bukan melihat dari seberapa berat hukuman yang diberikan, tetapi bagaimana perubahan yang dilakukan setelah hukuman tersebut. Sedangkan kelemahannya, hubungan antara stimulus dan respon bersifat sementara, sehingga dalam kegiatan
belajar, peserta didik perlu sesering mungkin diberi stimulus agar hubungan antara stimulus dengan respon bersifat lebih kuat dan menetap. Dalam teori ini, peserta didik harus dibimbing untuk melakukan apa yang perlu dipelajari. Pendidik tidak diperkenankan mengabaikan peserta didik. Jadi di sini peserta didik harus benar-benar dibimbing oleh pendidik dengan baik dan diberikan stimulus yang tepat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya teman-teman.